Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di seri kali ini adalah seri-seri yang paling kalian tunggu, yaitu adalah ABCDE. Apapun bisa cuan kalau diekspor. Nah, kalau kalian tahu seri ini kan selalu ngebahas produk-produk yang diekspor dan membahas soal mungkin keuntungan yang kalian bisa dapat kalau kalian ekspor produk ini gitu ya. Nah, ini adalah salah satu produk yang gue mau bahas. Ini hits banget dan menurut gue permintaannya juga unlimited. Nah, kalau udah unlimited kalian udah berpikir kayak, wah bayarnya gampang. Yes, bayar dari produk ini tuh gampang banget. Makanya gue pengen kasih tau kalian produknya adalah ini. Yes, jadi kalau misalnya kalian lihat, kalau sekilas mungkin kalian udah tahu ini apa. Ini adalah minyak goreng. Jadi ini gue nggak di endorse ya, tapi gue kasih lihat aja kalian brandnya Barco. Nah, kalian yang ibu-ibu gitu ya, mungkin bapak-bapak kurang paham. Kalau misalnya minyak goreng Barco dan juga brand kayak Tropika dan lain sebagainya, gue juga nggak tahu karena gue juga jarang masak. Itu harganya beda jauh, karena yang 1 liter ini kalau kelapa bisa 43 ribuan kalau nggak salah. Kalau yang sawit harganya bisa 18 ribuan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya perbedaannya dari bahan baku. Kalau yang kayak gini kalian lihat gitu ya, yang bening kayak gini, ini terbuat dari bahan baku kelapa. Jadi kalau misalnya yang Tropika dan lain sebagainya itu biasanya warna kuningnya lebih pekat karena itu terbuat dari sawit. Nah, sebelum gue bahas soal produk ini dan diekspor kemana dan berapa keuntungannya, gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa bahan baku dari pembuatan ini adalah kopra. Jadi kalau kalian nggak tahu kopra apa, ini gue kasih lihat fotonya. Jadi kopra itu adalah daging kelapa tua yang diasap. Kalau di Maluku Utara biasa namanya difufu gitu ya, diasapin sampai 3 hari sampai akhirnya dia berubah jadi hitam dan minyaknya banyak. Itu biasanya dikirim gitu ya dari Indonesia Timur ke Pulau Jawa. Karena banyak banget produksi-produksi minyak goreng seperti ini, pabriknya ada di Pulau Jawa. Kalau misalnya yang Tropika dan lain sebagainya, yes itu dari kelapa sawit. Kenapa harganya bisa beda banget gitu ya? Harganya bisa 2 kali. Yang sebenarnya perbedaannya, kalau misalnya kalian goreng gitu ya, kalian goreng minyak goreng pakai kelapa, 6 kali goreng itu masih bening. Kalau misalnya minyak sawit itu 3 kali goreng juga udah hitam, makanya kalian harus saring lagi atau kalian ganti dan kalian bilangnya apa ya, beli lagi yang baru. Kalau misalnya ini tuh masih bisa digoreng berkali-kali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak sih kalian ekspor produk ini? Sedangkan notabene produk ini itu diproduksi oleh perusahaan manufacturer yang besar, pabriknya juga asetnya ratusan miliar gitu ya, dengan teknologi canggih. Pertanyaannya bisa nggak ya? Kan gue nggak punya pabriknya, gue nggak punya asetnya, gue nggak punya modalnya dan lain sebagainya. Jawabannya adalah bisa banget gitu ya. Jadi gue akan kasih kalian lihat nih video-video ini. Ini video dan foto kesuksesan anak-anak member Bisa Ekspor yang berhasil ekspor ini. Profit mereka itu udah ratusan juta guys per bulannya. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya gini, gue juga nggak mau bahas soal kayak spesifikasi apa yang bagus dan lain sebagainya, karena spesifikasi itu kembali kepada permintaan buyer masing-masing. Kalau dari minyak goreng sendiri, ini namanya RBD atau Refined Bleaching Deodorant. Jadi dari mereka sendiri itu sebenarnya pakai hot process. Udah gitu mereka bleaching lagi dan akhirnya barangnya jadi bening kayak gini. RBD coconut oil itu ada 2 grade-nya, grade A dan grade B. Dan sebenarnya produk turunan ini tuh bisa jadi banyak banget. Bisa jadi kayak misalnya crude coconut oil yang masih mentahan. Bisa sampai jadi creamer gitu ya. Kalau kalian tahu kayak Torabika cream, itu sebenarnya creamnya adalah dari bahan baku yang sama gitu ya. Jadi yang kalau itu dibuat jadi creamer, kalau ini dibuat jadi minyak goreng. Nah, kalian tahu nggak sih permintaan ini itu sebenarnya unlimited. Kenapa gue bisa bilang unlimited? Contoh, waktu gue di Maluku, gue pernah dapat kontrak itu 2000 ton kopra dikirim ke Surabaya. Jadi kalau misalnya 2000 ton kopra itu permintaannya dari satu supplier kayak gue gitu ya, artinya permintaan dari si bahan baku atau bahan minyak goreng ini juga sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau diekspor guys, ini memang bentuknya bukan jadi brand. Bukan. Biasanya diekspor menggunakan flexi tank. Jadi kalau kalian nggak tahu flexi tank apa, gue kasih lihat di sini. Ini adalah contoh flexi tank. Jadi flexi tank itu mereka masukin kayak bentuknya apa ya? Kayak kalian ngisi gitu ya, ngisi di satu tempat, bentuknya ya tank tapi fleksibel, dan itu dimasukin ke dalam kontainer. Jadi itu dimasukin dulu baru diisi dari si pabrik. Pabrik itu biasa punya kilangnya atau tangkinya yang gede, baru dimasukin. Nah, kalau misalnya satu kontainer 20 feet itu kurang lebih beratnya 18 ton. Balik lagi pertanyaannya, bisa nggak ya gue ekspor minyak goreng? Jawabannya bisa banget. Kenapa? Karena gini guys, pabrik ini itu kan asetnya ratusan miliar. Mereka punya karyawan juga banyaknya minta ampun.
Banyak dari pabrik-pabrik itu yang mereka punya kuota produksi besar, tapi permintaan marketnya itu nggak masuk ke pabrik tersebut. Kenapa? Karena ya namanya buyer kan beli dari mana-mana. Makanya si pabrik ini biasanya minta kerjasama sama eksportir-eksportir kayak kita dan anak-anak member bisa ekspor untuk ngejualin produknya. Bisa nggak tanpa modal? Bisa banget. Karena sebenarnya yang bisa dilakukan oleh anak member adalah pembayarannya down payment dulu. Tapi kalau misalnya nggak down payment pun, biasanya si pabrik mau nalangin. Kenapa? Karena mereka udah punya aset ratusan miliar gitu ya. Masa untuk kiriman 400 juta, 500 juta mereka nggak mau. Biasanya mereka mau. Jadi sekarang PR kalian itu adalah kalian temukan dulu pabrik yang mensuplai ini di daerah kalian. Habis itu kalian pelajari produknya apa yang mau diekspor sesuai dengan marketnya. Karena kemarin minggu lalu gitu ya, anak member bisa ekspor itu udah berhasil kirim 22 kontainer RBD ini ke Sri Lanka. Kalau kalian tahu pembeli si minyak goreng gini ya, si RBD ini itu belinya $1.850 per ton sampai $1.900 per ton. Kalau beli dari pabrik bisa 1.800. Jadi keuntungan kalian per ton itu bisa $50 sampai $100 tergantung negosiasi. Kalau satu kontainer itu 18 ton, artinya 18 ton dikali 50, berapa tuh nilainya? $900. Kalau gua asumsiin kurang lebih 13 sampai 14 juta rupiah bersih satu kontainer. Dan permintaan buyer kalau barang kalian bagus itu bisa sampai 20 kontainer. Jadi anak-anak member gue tuh yang berhasil ekspor itu profit mereka udah ratusan juta dan kontrak mulai 1 tahun. Kok permintaan buyer bisa banyak? Karena sebenarnya bukan cuma untuk minyak goreng penggunaan mereka, tapi bisa dipakai untuk jadi kayak obat, terus kayak sabun, kosmetik, lipstick, dan lain sebagainya. Makanya permintaan RBD coconut oil khususnya itu sangat-sangat tinggi. Apalagi Uni Eropa udah ngeblok minyak sawit Indonesia. Yang boleh masuk itu ya coconut oil. Kenapa? Karena menurut mereka sawit nggak sehat. Tapi itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Ya kalau dari sisi politiknya mungkin mereka itu kalah gitu ya dari sunflower oil, terus lavender oil itu kalah dengan sawit kita karena terlalu murah. Tapi coconut oil bisa tetap masuk kok ke Eropa dan Amerika. Kalian tahu ya 1 liter itu harganya $1,8 dari pabrik. Kalau kalian udah packaging bentuknya seperti ini, kalian bisa cek di Amazon per liter itu harganya bisa tembus $17 per liter. Makanya the next level of become exporter itu adalah punya your own brand, punya brand kalian di negara tujuan. Makanya itu adalah tahapan selanjutnya ketika kalian udah jadi ekspor dan pro gitu ya di dunia ekspor, dan create your own brand, jual langsung ke sana. Tapi untuk saat ini find a supplier, cari suppliernya, cari pabriknya, aja kerjasama. Yang penting kalian ngerti bagaimana cara berbisnis ekspor. Kalau gue cerita gini mungkin kalian berpikir kayak, wah ceritanya nggak lengkap. Ya kalau gue ceritain lengkap, 7 hari 7 malam juga nggak kelar. Makanya gue bikin aplikasi Bisa Ekspor yang kalian bisa download di Play Store dan di App Store untuk belajar soal ekspor. Kalian bisa gabung sama teman-teman komunitas yang punya visi yang sama gitu ya, kayak pengen ekspor minyak goreng. Itu supaya kalian jalan ekspor tuh nggak sendiri-sendiri. Karena suasana ini atau waktu ini tuh adalah waktunya untuk berkolaborasi, bukan lagi berkompetisi. Kurang lebih seperti itu guys. Oh ya, marketnya juga ini tersebar ke seluruh dunia. Dan gue punya teman gitu ya, itu ekspor udah ke 35 negara khususnya untuk RBD coconut oil ini. Jadi don't worry, market selalu ada. Dan ini waktunya kalian untuk belajar and grab the opportunity. So, kurang lebih seperti itu video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And share video ini ke teman-teman kalian yang pengen ekspor minyak goreng. So, see you on the next video. Bye!